Ibu. Ya, Bu Rahel, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Susi Santi. Baik, Ibu, nama saya Bidan Rahel yang bertugas pagi ini. Silahkan masuk dulu, duduk dulu ya Bu. Mari. Baik Ibu, saya Bidan Rahel yang bertugas pagi ini. Benar dengan Ibu Susi. Benar Bu Bidan. Ya, Ibu Susi Susanti ya Bu Iya, ya. Bu. Baik Ibu, kalau boleh tahu ada yang bisa saya bantu atau Ibu ada perlu apa datang kemari? Begini Bu Bidan, hari ini jadwal saya kembali untuk konseling perencanaan kehamilan secara psikologis. Oh begitu Ibu. Baik Ibu, terima kasih sudah datang. Saya mulai untuk menjelaskan ya Bu ya. Iya. Baik, pertama saya akan jelaskan maksud dan tujuan perencanaan kehamilan secara psikologi. Jadi ini dilakukan untuk persiapan ibu hamil, pertama dalam persiapan mental ya Bu ya. Iya. Jadi ini harus memastikan ibu dan pasangan secara emosional siap menghadapi peran menjadi orang tua. Maaf kalau boleh tahu anak ibu sudah berapa? Sudah 2 Bu Bidan. Sudah 2. Iya. Terakhir umur berapa? Yang terakhir sudah umur 10 tahun, mau masuki 11 tahun. Sangat jauh ya Bu ya Iya. jaraknya Bu. Yang pertama umur berapa? Yang pertama sekarang sudah mau memasuki 15 tahun Bu Bidan. Baik, sekarang usia ibu berapa? 35 tahun. 35 tahun. Baik Ibu. Jadi ini persiapan mental menjadi orang tua. Walaupun ibu sama bapak sudah menjadi orang tua, dalam perencanaan kehamilan ini tetap harus memantapkan lagi menjadi orang tua, karena ibu dan bapak mungkin sudah lupa ya Bu ya, karena 10 tahun yang lalu atau 11 tahun yang lalu si kakak masih bayi. Nah mungkin sekarang kan saya sudah lupa nih bagaimana cara merawat anak gitu ya Bu ya. Jadi ini harus sama-sama dibicarakan. Kita rencananya menjadi orang tua dalam mengurus anak bagaimana gitu, itu harus dikomunikasikan dengan pasangan. Jadi ini dilakukan agar ibu dan bapak lebih siap untuk menjadi orang tua dengan tanggung jawab yang baru nanti. Secara psikologis ini, ibu dan bapak harus wajib menciptakan lingkungan yang sehat, memberikan kondisi yang stabil dan harmonis. Ini dilakukan dari kedua orang tua, maksudnya ayah dan ibunya. Karena kesehatan mental ibu itu sangat terpengaruh ya Bu ya pada perkembangan janin di dalam perut. Tujuannya apa? Karena kesehatan mental ini berpengaruh pada perkembangan janin di dalam kandungan. Maksudnya lingkungan sehat, ibunya sih nggak boleh sering marah-marah, nggak boleh sering stres. Jadi kalau bisa di rumah itu pekerjaan di rumah saling berbagi dengan bapak. Jadi meminimalisirkan rasa stres. Jadi lingkungannya sehat terus, ibu bahagia terus, gitu ya Bu ya. Baik Ibu, sampai itu sudah paham? Paham Bu. Oke, lalu berikan strategi ya Bu ya untuk mengelola kekhawatiran, kecemasan atau rasa takut terkait proses kehamilan, pasca bersalin atau selama proses bersalin, sehingga kehamilan dapat dijalani dengan lebih tenang dan bahagia. Dari perencanaan hamil ya Bu, belum lagi hamilnya, Ibu harus bisa mengelola stres. Jadi kalau misalnya sudah mantap nih bapak sama ibu udah yakin untuk merencanakan hamil, jadi juga sudah yakin untuk membagi tugas agar ibunya tidak stres atau peran menjadi orang tua untuk mengurusi anak gitu Bu ya. Jadi ibunya tidak terlalu beban. Nah ini harus dipikirkan dengan matang-matang, dengan tenang dan bahagia. Nanti jangan sampai saya nih sudah lama nggak hamil, itu sebenarnya proses yang alamiah Bu ya, kayak takut apa saya sudah nggak semudah itu lagi, nanti saya takut kehamilan saya nggak lancar gitu ya, atau nanti saya kuat ngejamnya Kak ya Bu. Saya pasti berpikir-pikir begitu ya Bu ya sama bapak. Jadi ini harus dikurangi, banyak-banyak aja nonton yang bahagia-bahagia. Oh itulah proses kehamilan, begitulah proses persalinan. Mau sakitnya bagaimana gitu ya, tetap menimbulkan cinta. Buktinya ibu mau hamil lagi gitu ya. Sampai sini ibu paham? Paham Bu. Oke, jadi pokoknya kalau ada stres, rasa takut, rasa khawatir, kembali lagi berbicara dengan
suami, saling sharing ya Bu ya. Iya. Selain dukungan emosional dan kerjasama gitu ya Bu ya, kayak tadi membagi tugas, kalau ada permasalahan dibicarakan dengan pasangannya gitu ya Bu ya, jadi ibu tidak terlalu kewalahan. Lalu selanjutnya menjamin kelancaran kehamilan dengan mental yang sehat Bu ya, dan harapan yang matang, risiko komplikasi akibat stres dapat diminimalisir atau kemungkinan kecil terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kehamilan ini berjalan dengan lancar dan bayi lahir dalam kondisi sehat. Pokoknya ini tentang mental, ini tentang kesiapan, tentang manajemen stres. Ibunya nggak boleh terlalu banyak stres, lebih banyak berbicara dengan suami, nggak boleh miskomunikasi ya Bu ya. Iya. Oke. Lalu saya akan jelaskan bahwa untuk mulai mempersiapkan kehamilan dari segi psikologis atau dari segi mental Bu ya, setiap pasangan atau pasangan suami istri harus merencanakan kehamilan dengan memikirkan tujuan dari memiliki atau tidak memiliki anak ya Bu ya. Ini harus dipastikan. Jadi ada alasannya. Kenapa kita harus menambah anak? Kenapa kita harus memiliki anak? Gitu ya Bu ya. Hal ini mencakup nih Bu, alasan kenapa ingin memiliki anak, kapan waktu yang tepat, bagaimana cara dan ibu dan bapak itu mencapai tujuan yang sama. Karena perencanaan matang yang sejak awal akan membantu kesiapan mental dan keharmonisan rumah tangga saat menjalani masa kehamilan nanti. Ini sudah ditanyakan nggak Bu? Sudah Bu. Sudah. Begitu ya Bu ya. Ini kalau dibilang jaraknya sudah bagus ya Bu ya. Bedanya 10 tahun gitu ya. Jadi ini waktu yang tepat. Kadang beda-beda, bukan hanya karena waktu tapi karena finansial. Nah, merasa kalau keuangan sudah cukup untuk menambah anak, boleh bantu waktu yang sudah cepat gitu ya. Atau dua anak saya cowok, saya pengen satu pokoknya cewek gitu. Iya Bu, dan karena anak saya kan 2 nih cowok, pengen juga punya anak perempuan. Oh, pengen juga punya Iya. anak perempuan. Semoga berhasil ya Bu ya. Yang adik juga, karena itu Ma, kapan aku punya adik? Teman-temanku ada adik. Oh gitu. Iya, berarti nyari teman ya. Iya. Oke, anaknya apa? Laki-laki semua ya Bu ya? Laki-laki, Bu. Oh, laki-laki. Jadi pengen banget punya anak Iya, perempuan. Semoga. baru yang kakak kan sekolahnya jauh, jadi dia tuh mungkin merasa sepi di rumah, nggak ada teman main kan. Oh betul. Semoga deh nanti dapat adik perempuan ya Bu. Iya, amin. Lalu selanjutnya ya Bu ya, saya akan menjelaskan bahwa setiap pasangan harus dapat memperkaya pengetahuan seputar kehamilan. Jadi ini wajib diketahui Bapak dan Ibu. Sebelum kehamilan tuh sudah tahu, oh kehamilan kayak begini. Nanti peran ayah harus begini, peran ibu begini ya. Sebelum hamil sudah direncanakan. Kayak contohnya aja. Nanti kalau hamil, saya nggak mau cuci piring, bapak aja yang cuci piring, saya pegel kalau berdiri. Boleh, ini sudah direncanakan ya Bu ya. Tapi yang lebih penting sih dalam perencanaan kehamilan ini peran orang tua membagi kerjaan rumah gitu ya Bu ya. Lalu selain perencanaan kehamilan, perawatan selama kehamilan harus diketahui Bu ya, kalau ibu hamil itu harus dalam keadaan terawat, yang dimana harus minum vitamin, minum susu, tidak boleh terlalu capek, tidak boleh terlalu stres. Nah ini sudah harus dibicarakan dengan si bapak. Contohnya Pak, minggu depan jadwalnya saya posyandu, Bapak luangkan waktu ya, sama-sama kita ikut kelas ibu hamil gitu ya Bu ya. Iya. Selanjutnya menjelang persalinan. Menjelang persalinan ini penting banget Bu. Ibu harus tahu nanti rencana sama Bapak kita lahirannya di mana Pak. Ibu ada rencana nggak jauh-jauh hari nanti kalau mau lahiran di mana itu? Rencananya kalau memang hamil Bu, ya melahirkan di Tarakan. Oh lahirannya di Iya, kota ya Bu kota, ya. karena dokter lengkap kan semua, bisa USG, Betul. di dalam rahim tuh gimana. Betul, sekarang ada 4 dimensi lebih Iya. jelas Bu ya. Karena kan tuh kita nggak tahu, kita periksa di ini bulan ini dia bagus posisinya, nanti
bulan kedua, bulan ketiga kita nggak tahu kan Bu. Betul sekali tuh ya. Oke, dari lahiran dengan siapa, lahiran di mana, nanti pendamping saya yang nemenin saya lahiran ini siapa nih Pak? Kalau Bapak lagi kerja, entah neneknya, saudaranya, begitu ya Bu ya. Jadi ini harus dipastikan termasuk golongan darah. Nah, kita nggak tahu kan Bu, kehamilan dari anak 1 sampai ke 3 itu bagaimana. Kalau biasa HB kurang sih biasanya minta transfusi darah dari keluarga terdekat, termasuk transportasi ya Bu ya. Sudah ada transportasi nih Bu? Sudah ada. Lalu pasca persalinan juga itu setelah melahirkan. Nah ini perawatannya gimana gitu ya. Kalau misalnya saya kecapean, bapak lagi yang bantu gendong adik. Ini sudah direncanakan gitu ya Bu ya. Nanti biasanya ibu nifas itu tidak sebahagia waktu lagi hamil, karena kalau di hari pertama sampai ketiga dia ngerasa dia juga sakit. Kenapa semua merhatiin adik bayi, kenapa nggak merhatikan ibunya juga ya. Inilah yang sering terjadi saat pasca persalinan atau istilahnya baby blues gitu ya Bu ya. Jadi harus tahu nanti waktu saya masih merasa sakit, yang bantu saya di rumah siapa gitu. Bisa neneknya yang masak gitu ya, atau bapak ambil cuti dulu nemani saya selama masa nifas, boleh ya Bu ya. Atau kakak-kakaknya, nanti kakak bantu lipatin baju adik ya, atau dan juga perawatan bayi. Tadi perawatan bayi juga sudah saya jelaskan ya Bu ya. Contohnya misalnya neneknya pagi tak bisa datang nih buat mandikan bayi, berarti bapak boleh sebelum kerja ya Bu ya. Jadi informasi-informasi tersebut Bu ya, ibu harus mendapatkan sumber yang terpercaya atau dari tenaga kesehatan yang profesional dalam memperkaya pengetahuan dalam perencanaan kehamilan, pasca perawatan hamil, pasca persalinan hingga perawatan bayi. Jadi setiap pasangan ini perlu memperkaya mengenai seluruh tahapan, mulai perencanaan, perawatan saat hamil, persiapan persalinan, masa nifas, hingga perawatan bayi nanti. Baik Ibu, saya akan menjelaskan selanjutnya hal-hal yang dapat menimbulkan ketegangan dengan menghindari hal-hal yang memberi pengaruh buruk dalam keseimbangan hormonal. Jadi penting nih Bu ya, sebagai pasangan untuk menghindari faktor-faktor pemicu stres atau ketegangan seperti konflik yang tiada habisnya. Namanya berumah tangga tuh pasti ada juga cekcoknya Bu ya. Walaupun bukan masalah dari keluarga kita ya, keluarga suami. Jadi ini harus dihindari, bukan dihindari bagaimana kalau misalnya itu berkepanjangan, coba jalan-jalan dulu sama bapak, makan di luar atau apa. Nanti kalau sudah tenang, bicara lagi untuk mencari solusi. Karena pada hakikatnya masalah itu tidak bisa kita hindar ya Bu ya, semakin dikejar ya Bu ya. Kalau sudah stres, Pak kayaknya saya lagi ruwet nih Pak, kita jalan-jalan dulu sebentar. Kita tenangkan hati kita dulu. Nanti kalau sudah tenang, kita cari solusi gitu ya Bu ya. Jadi kenapa nih Bu harus dilakukan? Karena pada masa kehamilan akan menghadapi perubahan psikologis tidak hanya ibu tapi juga ayah dan calon bayi. Kalau misalnya ini masih dalam perencanaan hamilan ya Bu ya, belum hamil, ibu dalam program hamil tapi karena stres, haidnya bisa berantakan. Jadi ibu susah untuk mencari kapan ini waktu masa subur saya gitu. Kalau ayah lagi stres, jadi pas waktu mau melakukan pembuahan, rokoknya makin sering, makanan sehatnya dihindari, spermanya kurang gesit gitu ya Bu ya. Kondisi jiwaan orang tua ini juga sangat mempengaruhi kesehatan janin, sehingga kesiapan mental sangatlah penting. Perlu dipahami bahwa selama masa kehamilan, perubahan psikologis tidak hanya berdampak pada ibu, tapi berdampak juga kepada ayah dan juga calon bayi. Dengan mempersiapkan mental bersama Bu ya, ibu dan ayah dapat saling mendukung dalam menghadapi perubahan emosi tersebut. Contohnya nih Bu ya, kok kenapa sih saya masih bingung nih Bu Bidan? Ada apa dengan ayah gitu ya Bu ya. Tadi kan saya sudah kasih contoh kalau misalnya dalam penyakit kehamilan, kalau bapaknya lagi stres, waktunya lagi reproduksi atau melakukan senggama atau hubungan, bapaknya merokok Bu. Kalau bapaknya jadi lebih sering merokok, makanan sehatnya
dilewati kan. Yang penting kan kadang orang Iya. stres beda-beda, ada yang nggak mau makan, ada yang makan sembarang aja gitu ya Bu ya. Itu mempengaruhi sel spermanya ya Bu ya. Dan juga contohnya keadaan hamil ya Bu ya. Jika bapaknya stres, hal ini dapat mengganggu suasana hati atau bapaknya lagi nggak mood gitu. Kemudian memicu pelepasan hormon stres. Karena kan mood ini beda-beda ya Bu ya. Ada bapak yang langsung marah, gitu, langsung sakit hati, atau bapak yang diem aja. Kan ibunya jadi nggak mood, ibunya stres, aku harus gimana nih biar suamiku nggak stres. Adiknya di dalam juga gelisah, gitu ya Bu ya. Angka baiknya menjadi ayah yang suportif ya Bu ya, dan tenang, sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman dan perkembangan janin lebih optimal dan kesehatan emosional ibu juga terjaga, gitu ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, sampai sini sudah paham? Insya Allah udah paham Bu Bidan. Iya, pada dasarnya ibu sama bapak harus menjaga emosional. Oke, kalau bisa sih dibicarakan dulu, jangan marah-marah dulu ya. Alhamdulillah bapaknya enggak emosional. Bu. Udah emosional. Iya. Jadi Malah kayaknya saya yang lebih emosional. oh itu wajar, itu memang semua perempuan begitu Bu. Jadi kalau bapak marah biasanya lebih ngapain? Kalau bapaknya jarang marah Bu. Iya. Kalau kecuali kayak anak-anak dilarang ini baru tuh, sedangkan itu dia paling pelan-pelan. Ini nggak boleh gini, nggak boleh. Marahnya lama nggak kalau gitu? Enggak. Sebentar. Kalau mau saya yang lebih marah. Oh, lebih marah. kuat marah. Oh, lebih kuat marah Iya. ya. Kayaknya ibu sudah paham ini ya Bu. Iya, Ya. Bu. Berarti yang harus lebih banyak jaga emosi ibu ini ketimbang bapaknya ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk mengkondisi pikiran dan batin kedua orang tua agar jauh dari pikiran-pikiran negatif, bahwa segalanya dikendalikan oleh pikiran setiap pasangan. Penting Bu bagi ibu dan ayah untuk mengkondisi pikiran serta batin agar tetap tenang dan menjauhi pikiran-pikiran negatif. Perlu diingat bahwa kondisi psikologis dan kesehatan tubuh sangat dikendalikan oleh apa yang kita pikirkan. Jika pikiran positif, maka tubuh dan kehamilan pun akan cenderung lebih sehat dan stabil. Ini betul atau enggak Bu? Iya betul. Betul Bu ya. Iya. Kalau rasanya lagi marah-marah nih, rasanya semua salah aja ya Bu ya. Sampai bapak mau ngapain aja salah, Iya. anakmu ini salah gitu ya. Tapi kalau kita lagi bahagia gitu ya, rasanya rajin terus ya Bu ya. Iya. Tiap hari. Nah, begitu ya Bu ya. Jadi kalau emosi atau hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif, ini juga harus dibicarakan dengan suami. Misalnya ada suatu hal di rumah yang ibu lagi nggak suka dan itu masih berjalan gitu ya Bu, bicarakan sama suami kecil aja. Iya. Pak, sebetulnya saya nggak suka bapak ini kalau buang sampah lama, bau ini kayak gitu, saya nggak suka gitu kan, jadi saya stres di rumah ini. Nah berarti bapaknya, oh berarti solusi pertama bapak harus buang sampah tepat waktu agar rumah tidak bau. Contohnya begitu ya Bu ya, karena kan lingkungan yang bersih akan mengeluarkan energi atau hal-hal yang positif ya Bu ya. Lalu saya menjelaskan agar selalu komunikasi atas segala sesuatu, berusaha untuk terbuka dan membiarkan perasaan masing-masing sehingga dapat mencari solusi saat ada kendala-kendala. Nah ini lagi, pokoknya kalau ibu lagi sedih, bicarakan sama bapak, Pak saya ini sedih, jangan pendam ya. Pak saya ini marah, pokoknya kalau marah-marah aja Bu, sedih-sedih aja. Tapi nggak boleh egois, itu juga harus diomongkan dengan bapak. Pak, bapak juga jangan mendem. Nanti Bu, suami saya itu nggak marah-marah, rupanya suami bapak yang mendem. Gitu ya Bu ya. Ya, jadi coba kapan hari kalau lagi berduaan, Pak, Bapak ada nggak sih yang Ibu lakukan bikin Bapak pada kesel gitu ya? Atau Pak, saya ini lagi kesel banget sama Bapak, kenapa tuh Bu? Nah, boleh deh diceritakan ya Bu, dicarikan solusi bersama.
Pokoknya harus saling terbuka. Apalagi kalau ibu paling besar tadi anaknya 15 tahun. Nah, kurang lebih 16 tahun berumah tangga tuh pasti paham betul ya Bu ya. Tentang suasana hati itu pasti paham ya Bu ya. Cemberut dikit pasti kelihatan. Iya. Jadi ibu dan ayah ini harus selalu menjaga komunikasi yang baik ya Bu ya. Dan yang terbuka, yang jujur mengenai hal apapun. Sering mengungkapkan perasaan dan kekhawatiran masing-masing sangat penting agar setiap kesulitan yang ada bisa dicari solusinya, begitu ya Bu ya. Sehingga tidak menjadi beban mental yang mengganggu persiapan kehamilan atau saat hamil nanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan ya Bu ya, bahwa hubungan suami, keluarga, lingkungan itu sangat dibutuhkan bagi seseorang yang hamil maupun dalam merencanakan kehamilan. Misalnya dengan menumbuhkan rasa percaya diri, memfasilitasi kebutuhan selama kehamilan, termasuk pengetahuan dan fisik, sehingga mental ibu kuat dalam menghadapi kehamilan. Kadang nih Bu, ibu dan bapak sudah yakin untuk punya anak, cuman kan namanya sekarang media sosial dan lain-lain itu kan ada kayak salah satu konten yang kalau menikah itu menakutkan atau hamil itu menakutkan. Jadi ibu nanti kayak terpengaruh, nanti kalau hamil aku jadi jelek gitu ya, nanti suamiku gak suka sama aku gitu kan, awalnya aku langsing jadi gemuk. Ini harus dihilangkan, jadi harus bicarakan sama suami. Jadi suami harus mendukung, Bu, ibu tuh kalau hamil tetap cantik loh Bu, ibu mau pakai baju apa tetap cantik loh Bu di hati bapak gitu kan. Jadi saya percaya diri, ternyata suamiku bilang aku cantik, jadi lebih bahagia gitu ya Bu ya. Itu juga termasuk dalam kategori fisik ya Bu ya, dan mental. Jadi dukungan dari suami ini, keluarga dan lingkungan itu sangat krusial atau sangat mempengaruhi sekali Bu. Bentuk dukungan ini bisa memberikan rasa tenang, rasa nyaman, rasa bahagia gitu ya Bu ya. Jadi mental ibu itu menjadi lebih tangguh dalam perencanaan atau dalam kehamilan nanti gitu Bu. Sampai sini ada yang mau ibu tanyakan? Nggak ada Bu. Nggak ada Bu. Alhamdulillah sudah ngerti. Sudah ngerti semua ya Bu ya. Ya. Kiranya secara singkatnya ini dilakukan bersama suami ya Bu ya, kerjasama, komunikasikan semuanya bersama suami, sama anggota keluarga yang menciptakan lingkungan yang sehat. Jadi semua ini dilakukan untuk persiapan kehamilan dan perjalanan kehamilan yang lebih matang, sehingga minimalisirkan rasa tidak percaya diri. Contohnya kalau kurang kuat fondasi dalam psikologis ya Bu ya, saat lahir saya merasa bersalah menjadi ibu, atau saya merasa bersalah punya anak lagi, merasa saya kurang disayang, atau kenapa anak saya aja disayang tapi saya nggak disayang gitu ya Bu ya. Walaupun terdengar sepele Bu, dalam 3 hari kalau ibu masa nifas berkelanjutan mengalami itu hingga 1 bulan, itu bisa terkena baby blues atau depresi gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Pokoknya keluarga harus kompak, suami harus kompak, ada apa-apa harus dikomunikasikan ya Bu ya. Jangan mendem-mendem, ibu jangan mendem, bapak juga jangan mendem, agar mendapatkan suatu solusi. Sampai situ sudah paham ya Bu ya. Baik Ibu, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika nanti Ibu bingung atau saya kecepatan dalam menjelaskan, Ibu bisa kontak saya Bu ya, dengan nomor handphone saya, atau boleh datang lagi jika Ibu ada keluhan. Baik, sampai situ saja. Terima kasih ya Bu. Terima kasih juga dan masukannya, sarannya. Terima kasih juga Bu ya sudah mengikuti jadwal konseling untuk minggu ini. Iya Bu. Baik Ibu, sampai sini ya Bu ya. Terima kasih Ya. Bu. Baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih sudah datang. Saya antar sampai depan ya Bu ya. Terima kasih sudah Bu Bidan. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Ya sudah pulang dulu. Iya, hati-hati ya Bu. Ya.